Himbauan untuk memakai masker sudah lama disampaikan, namun tidak sedikit masyarakat yang masih menyepelekan penggunaan masker. Memakai masker dapat meminimalisir seorang terkena virus corona, karena hidung dan mulut adalah daerah yang rawan untuk masuknya virus. Bagi sebagian orang, mengenakan masker berarti mengakui rasa takut yang mungkin belum mereka hadapi secara sadar, kata David Abrams, psikolog klinis dan profesor ilmu sosial dan perilaku di School of Global Public Health University, New York. Selain penggunaan masker yang dianggap menakutkan dan tidak nyaman, banyak alasan lain yang membuat masyarakat tidak mau menggunakan masker. Penggunaan masker dapat membuat penampilan tidak menarik, menjadi salah satu alasan masyarakat tidak mau menggunakan masker. Penampilan dan citra mengenakan masker bisa menjadi masalah bagi sebagian orang. Contohnya seperti Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Menurut The Associated Press, Trump telah mengatakan kepada para pembantunya bahwa ia tidak mengenakan masker di depan umum karena khawatir memproyeksikan kelemahan dan kekalahan. Rupanya, Trump tidak sendirian. Para peneliti telah menemukan bahwa laki-laki lebih memilih untuk tidak memakai masker dan menganggap bahwa ini adalah hal yang memalukan, tanda kelemahan. Oke, lalu kali ini kita akan membahas analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Strength di sini adalah kampanye ini merupakan kampanye yang paling tepat di masa pandemik ini. Karena itu, penggunaan masker ini merupakan bagian paling penting untuk tetap melindungi diri dari virus COVID-19 yang masih mengintai kita semua. Kampanye yang akan kami susun ini berdasarkan data dan berita yang beredar, bahwa masih banyak yang merasa menarik dan dalam berpenampilan jika menggunakan masker. Dengan adanya kampanye tetap terlihat stylish dengan masker, maka secara tidak langsung kami menyadarkan masyarakat untuk selalu memakai masker dan memenuhi protokol yang telah diterapkan oleh pemerintah. Weakness. Pertama, tidak semua orang memperhatikan penampilannya dengan baik dan detail. Lalu, penggunaan masker juga masih dianggap biasa saja atau asal-asalan yang penting pakai, tidak memperhatikan aspek kenyamanan dan estetika penampilan. Yang ketiga ada opportunity. Seiring berjalannya waktu, influencer atau penikmat fashion sekarang juga sudah menjadikan masker ini sebagai salah satu pilihan style mereka untuk tetap tampil stylish. Sehingga dengan keberadaan para influencer ini juga dapat menginspirasi masyarakat. Yang kedua, masker merupakan benda wajib yang harus dibawa dan dipakai dalam masa seperti ini. Jadi lebih mudah untuk mengkampanyekannya di seluruh kalangan. Lalu yang terakhir ada threat. Yang pertama itu, orang-orang masih menganggap menggunakan masker hanya untuk orang sakit, sehingga mereka pun kadang melupakan untuk menggunakan masker sebagai berikut. Lalu masih ada yang menyepelekan penggunaan masker di masa pandemi seperti ini. Lalu yang terakhir, dengan munculnya vaksin ini akan membuat semua orang lupa dengan menggunakan masker. Apabila vaksin ini sudah mulai diedarkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada analisis PES. PES ini adalah politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang pertama ada analisis politik. Analisis politik ini seperti kita tuh pengen tetap terlihat rapi, stylish, dan fashionable meskipun kita tetap harus menggunakan masker. Nah, penampilan seperti itu nggak hanya dibutuhin oleh masyarakat aja, namun para pejabat negara juga merasa perlu untuk terlihat stylish, fashionable meskipun dengan tetap memakai masker, karena kan para pejabat ini juga sering bertemu dengan orang-orang berkedudukan penting, jadi seperti menjaga citra. Selanjutnya ada analisis dari segi ekonomi. Jadi kalau dari segi ekonomi itu kayak kan kita pengen terlihat stylish, pengen terlihat fashionable, otomatis kayak kita menyesuaikan nih outfit kita dengan masker kita. Nah, hal ini juga bisa membantu ekonomi para pekerja industri tekstil di bidang pakaian yang memproduksi masker, karena dengan adanya kita pengen terlihat rapi, otomatis kita akan menyetok masker-masker yang memang beraneka ragam. Nah, hal ini tuh bisa membantu di bidang ekonomi. Jadi analisis pengaruh ekonomi seperti itu. Selanjutnya ada analisis secara sosial. Jadi dengan adanya masker yang beraneka ragam, beraneka motif, yang macam-macam ini bisa jadi bahan pertimbangan masyarakat sebelum memutuskan membeli. Nah, karena adanya aneka ragam masker ini
ngebuat kita tetap stylish gitu loh, tetap terlihat fashionable setiap hari dalam beraktivitas. Jadi dalam kehidupan sosial di era new normal ini gak usah takut untuk terlihat seperti orang sakit, orang yang aneh karena selalu memakai masker. Kita tetap bisa terlihat fresh, terlihat fashionable karena meski kita tetap menggunakan masker. Karena masker kita ini beraneka ragam yang sesuai dan matching lah dengan outfit kita. Terakhir adalah analisis berdasarkan teknologi. Jadi dengan adanya kecanggihan teknologi, industri kain itu dapat memproduksi masker dalam jumlah banyak namun tetap dengan waktu yang efisien gitu. Jadi masyarakat tuh nggak perlu khawatir dengan menipisnya jumlah stok masker. Kita tetap bisa terlihat fashionable, terlihat stylish dengan masker yang kita punya, yang yang diproduksi oleh industri itu nggak akan menipis. Tujuan kampanye kami memberikan imbauan kepada halayak sasaran untuk memakai masker di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, menginformasikan kepada halayak sasaran mengenai masker yang fashionable. Yang ketiga, mengajak halayak sasaran untuk lebih safety menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19. Yang keempat, mendorong halayak sasaran supaya dapat berpikir bahwa memakai masker pun bisa tampil lebih menarik atau stylish. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada halayak sasaran untuk memakai masker supaya meminimalisir kasus penyebaran COVID-19. Target sasaran kampanye kelompok kami yaitu ada geografis, demografis, psikografis, karakteristik, dan behavioristik. Ya, kalau geografis itu adalah daerah yang memang menjadi tujuan kampanye tersebut. Nah, kami mengambil Jabodetabek karena Jabodetabek menjadi salah satu wilayah point of center yang dimana rata-rata orang-orang tuh bergaya busananya yang fashionable gitu. Jadi tujuan kampanye ini adalah untuk wilayah Jabodetabek. Nah, demografis itu kayak gender, terus umur, dan ekonomi sosial. Jadi target kita itu adalah laki-laki dan perempuan yang usianya di atas 14 tahun untuk dan seluruh lapisan ekonomi dan lapisan sosial. Kalau psikografisnya sendiri adalah orang yang memang kayak pengen tetap tampil stylish tapi meski menggunakan masker gitu. Jadi target sasarannya kayak kita pakai baju yang emang cocok sama masker, atau meskipun kita pakai masker tetap cocok sama baju. Dan sasarannya itu adalah orang yang menganggap bahwa masker itu merusak penampilan. Nah, itu tuh orang-orang yang berpikiran seperti itu kita targetin buat kalau misalnya masker itu bisa loh jadi salah satu icon fashion yang emang cocok. Terus masker hanya akan terlihat seperti orang yang sakit. Nah, jadi kalau orang-orang yang berpikiran kayak gitu, padahal enggak, masker itu ada masker kain dan banyak motif dan banyak jenisnya juga masker itu. Terus ada karakteristik. Target sasaran karakteristiknya ini adalah orang yang menganggap masker sebagai penampilan berbusana yang bingung mix and match dengan pakaian sehari-hari mereka. Jadi orang-orang nih yang bingung pakaiannya harus di mix and match seperti apa, masker tetap terlihat bagus dan fashionable. Nah, kampanye ini tuh ditujukan untuk ke sana. Kalau behavioristik itu adalah ada orang yang emang enggak. Kampanye Keep Stylish with the Mark on Your Face terdapat big idea atau inti pesan yang menjadi tema utama kampanye. Penentuan the big idea diambil dari kekuatan memakai masker saat melakukan aktivitas tanpa mengurangi penampilan. Maka dirumuskan the big idea yang akan digunakan untuk tema pesan kampanye, yaitu Keep Stylish with the Mark on Your Face. Nah, itu adalah memakai masker saat beraktivitas tanpa mengurangi penampilan. Nah, ini the big idea menyatukan tujuan dari strategi yang disertakan manfaat program sesuatu keinginan halayak sasaran melalui cara yang menghadirkan topik yang nyata dan membuat halayak sasaran melihat dan mendengarkan sebuah big idea. Dapat menerjemahkan strategi menjadi suatu tema yang menarik yang menaungi keseluruhan pesan kampanye dan
berperan dalam menciptakan konsistensi dari pesan kampanye tersebut. Pesan yang akan dibangun melalui kampanye Keep Stylish with the Mask on Your Face tersebut adalah yang pertama, memakai masker adalah tindakan kita untuk meminimalisir penyebab COVID-19 dan juga sebagai bentuk sikap patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, yang kedua, memakai masker tetap dapat membuat kita tampil fashionable. Tidak selalu seperti orang yang rentan akan penyakit. Dari pesan yang akan disampaikan tersebut, maka big idea yang akan digunakan adalah memakai masker saat beraktivitas tanpa mengurangi penampilan. Rasional dari big idea tersebut adalah imbauan memakai masker tanpa mengurangi estetika penampilan halayak. Mereka tetap dapat terlihat stylish meski sedang memakai masker saat beraktivitas. Nah, tagline yang akan digunakan pada strategi kampanye memakai masker tanpa mengurangi penampilan adalah Saya akan menjelaskan lagi tentang strategi kampanye kami. Kampanye kami yaitu Keep Styling with the Mask on Your Face. Jadi meskipun tetap menggunakan masker, kita tetap juga harus stylish. Jadi kayak tetap fashionable gitu. Nah, strategi yang kita gunakan adalah yaitu mengkampanyekan pengguna masker sebagai salah satu bentuk protokol kesehatan. Namun tetap bisa juga stylish meskipun kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kedua adalah memberikan informasi betapa pentingnya memakai masker di era. Ketiga, memberikan tips and trik bagaimana mix and match fashion yang cocok dengan masker yang kalian akan pakai. Juga mengajak masyarakat nih untuk berpikir lebih terbuka bahwa style memang penting, tapi menggunakan masker di pandemi seperti ini juga tak kalah penting. Dan kita juga menaikkan tagar new normal, new fashion. Artinya kita menggunakan fashion yang baru dan meskipun di keadaan yang pandemi seperti ini, seperti kita tetap bisa menggunakan masker dan tetap terlihat fashionable. Kampanye ini sangat cocok untuk di pandemi sekarang karena meskipun kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, kita juga tetap bisa styling. Itu dengan taktik kampanye kami ya dengan mengampanyekan melalui media sosial yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Banyak platform-platform seperti Instagram, TikTok, itu kami gunakan untuk menjangkau khalayak secara luas. Yaitu membuat tips and trik bagaimana menggunakan masker yang baik dan benar, bagaimana tetap sesuai protokol namun kita tetap bisa berbusana yang bagus, yang fashionable. Ketiga, taktiknya adalah menunjukkan video bergaya busana seperti virtual fashion. Media atau saluran yang akan kita gunakan nanti adalah media sosial, itu Instagram dan juga TikTok. Pada Instagram kita akan membuat Instastory dan juga IGTV, yang mana Instafeed dan Instastory itu berisi kampanye tentang penggunaan masker yang stylish. Kalau nantinya kontennya itu fashion show tentang mematchingkan masker dengan outfit yang kita pakai. Ada casual 80-90 dan formal dan lain-lain. Kalau TikTok kita akan memberikan tips and trick tentang penggunaan masker yang stylish berdurasi 15 sampai 60 detik. Selanjutnya, rencana anggaran biaya kampanye. Yang pertama itu ada perlengkapan untuk virtual fashion show yang sebesar 150.000. Selanjutnya itu dekorasi untuk virtual. Kampanye Keep Stylish with the Mask on Your Face dimulai pada bulan Desember 2020. Alasannya karena pada 2020 bulan Desember akan terjadi high season holiday, yaitu musim liburan karena adanya hari Natal, hari Raya Tahun Baru, dan liburan anak sekolah. Jadi sudah pasti wisata-wisata di Indonesia sedang banyak sekali pengunjungnya.
Kampanye ini kami mulai pada bulan Desember karena pada saat itu pasti masyarakat sedang berlibur, namun agar bisa tetap stylish walaupun memakai masker pada saat pandemi demi mencegahnya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yaitu yang pertama, evaluasi tahap persiapan. A. Penyusunan informasi yang disampaikan. Informasi yang dikumpulkan dari website WHO.int dan covid19.go.id merupakan informasi yang valid dan sangat kredibel. Tujuannya masyarakat lebih yakin lagi mengenai penggunaan masker yang baik dan benar. Lalu yang kedua yaitu evaluasi tahap pelaksanaan, di mana yang pertama evaluasi dari tim Keep Stylish with the Mask on Your Face terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu terdapat leader, digital research, content writer, design creator, dan admin social media. Yang pertama, evaluasi leader. Syafah Samara merupakan leader dari Keep Stylish with the Mask on Your Face, dan leader sudah memberikan kontribusi yang baik dalam memimpin, antara lain dengan mengkoordinasikan dan mengorganisasikan serta bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan program kampanye. Lalu yang kedua yaitu evaluasi digital research. Mutiara Sally dan Kevin Falardo merupakan bagian dari digital research. Kontribusi yang diberikan sudah baik dalam mencari informasi akurat terkait COVID-19 serta tren penggunaan masker dalam dunia fashion. Yang ketiga yaitu evaluasi content writer. Content writer yang terdiri dari dua anggota yaitu Dinda Hayatin dan Fitria Ananda telah melakukan pekerjaan dengan baik, teliti, dan bersifat responsif terhadap konten yang sudah ditentukan. Lalu yang keempat, evaluasi desain creator. Desain creator terdiri dari 3 orang, yaitu Adi Ubaidillah, Caesar Putra, dan Darajul Novel yang memiliki kemampuan dalam bidang desain yang cukup baik dan kreatif, serta responsif terhadap konten yang akan didesain. Lalu yang kelima, evaluasi admin sosial media. Admin sosial media terdiri dari 2 anggota, yaitu Jian Afiza dan Bella Imelizenia. Dan admin sudah cukup baik dalam mengelola dan berinteraksi dengan pengikut akun Instagram @maskonyourface. Lalu yang kedua yaitu evaluasi pesan kampanye. Pesan dari kampanye ini adalah kekuatan memakai masker saat melakukan aktivitas tanpa mengurangi penampilan, dan kampanye ini memanfaatkan media digital sehingga pesan dapat mudah diterima oleh masyarakat. Dan beberapa contoh konten yang telah dibuat antara lain yaitu pengenalan akun dan tujuan, patuhi protokol 3M, jenis-jenis masker, pakai masker kain, tips dan trik dalam memakai masker kain, trivia mengenai masker, mini game this or that mengenai masker, voting style bermasker terfavorit, dan serta video fashion show menggunakan masker. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi tahap efek. Kampanye Keep Stylish with the Mask on Your Face dilakukan melalui 2 media sosial yaitu Instagram dan juga TikTok. Hasil yang telah kami dapatkan pada Instagram sampai saat ini yaitu followers Instagram @maskonyourface berjumlah 99 followers, serta video TikTok yang diupload pada Instagram TV sampai saat ini sudah mencapai 26 views. Setiap konten yang telah diupload mendapat antusiasme yang cukup dari pengguna Instagram.